Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Alhamdulillah, kabar gembira. Isu Timnas Indonesia keluar AFF sampai hebohkan media Cina. Gabung EAFF jadi solusi akhir. Kalian semua setuju Indonesia keluar dari AFF dan gabung EAFF? Silahkan komentar di bawah ya. Di sisi lain, salah satu media Tiongkok, Sohu, turut menyoroti kemungkinan Indonesia mengajukan diri untuk bergabung dengan EAFF, East Asian Football Federation. Menurut informasi terkini, Indonesia kembali mempertimbangkan untuk meninggalkan AFF dan mungkin mengajukan permohonan untuk bergabung dengan EAFF. Namun saat ini kursi puncak EAFF sedang kosong dan Presiden Du Zhaochai telah dipecat, tulis media Tiongkok Sohu. EAFF adalah wadah bagi negara-negara sepak bola Asia Timur, termasuk Jepang, Korea Selatan, dan Korea Utara. Dalam pandangan media Sohu, kehadiran Indonesia dalam EAFF akan memberikan tekanan signifikan kepada Tiongkok, terutama dalam persaingan dengan Jepang dan Korea Selatan. Media Tiongkok Sohu menyimpulkan bahwa langkah Indonesia untuk bergabung dengan EAFF meskipun memiliki potensi dampak yang signifikan terhadap kompetisi akan menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Pemain Timnas Indonesia Yaakob Sayuri berminat untuk berkarier ke luar negeri. Pemain sayap PSM Makassar dan Timnas Indonesia, Yaakob Sayuri ungkap masa depan kariernya kepada media asal Malaysia. Pemain 26 tahun asal Kepulauan Yapen tersebut angkat bicara kepada kanal YouTube Harimau Malaya usai pertandingan Sabah Football Club versus PSM Makassar di Stadion Likas, Kamis. Pada pertandingan tersebut, Yaakob Sayuri tampil istimewa mengawal sisi kiri PSM Makassar. Satu gol sukses dibukukan oleh pemain sayap Timnas Indonesia tersebut. Gol tersebut membuka kemenangan PSM Makassar atas tim tuan rumah yang juga dibela oleh Sadil Ramdhani. PSM Makassar sukses mengantongi kemenangan 3-1 pada laga tersebut. Saat itu awak media bertanya soal kemungkinan dirinya berkarier di luar Indonesia pada masa depan. Pemain yang membantu PSM Makassar meraih gelar juara Liga 1 2022-2023 itu sangat berminat untuk berkarier ke luar negeri abroad. Sebenarnya sih berminat, ujar Yaakob Sayuri dari kanal YouTube Harimau Malaya. Itu keinginan besar saya juga, dalam arti saya ingin untuk berkarier di luar Indonesia. Dan kalau ada kesempatan tidak menutup kemungkinan saya untuk tidak menolak itu, lanjutnya. Selain karena masih berada di usia emas, Yaakob Sayuri jadi salah satu pemain langganan Timnas Indonesia di era Shin Tae-yong. Yaakob Sayuri hampir selalu jadi pilihan utama untuk mengawal sisi sayap Timnas Indonesia. Mengulik berapa besar biaya proses naturalisasi pemain Timnas Indonesia? Pola naturalisasi yang dilakukan PSSI saat ini berbeda dengan cara naturalisasi yang dilakukan beberapa tahun lalu. Dulu PSSI melakukan naturalisasi pada para pemain asing yang moncer di Liga Indonesia seperti Christian Gonzalez, Greg Nwokolo, dan lain-lain. Namun di era saat ini PSSI hanya melakukan naturalisasi kepada para pemain keturunan, yakni pemain yang memiliki darah Indonesia baik dari ayah, ibu, ataupun kakek serta neneknya. Sederet pemain keturunan pun berhasil dinaturalisasi. Contoh dari Ilkan Bagot, Jordi Amat, Justin Hubner, dan Ragnar Oratmangoen yang kini masih menjalani proses naturalisasi. Usut punya usut, melakukan naturalisasi ternyata bukanlah hal yang mudah. Ada banyak proses yang harus dilalui sebelum akhirnya pemain dapat mengambil sumpah kewarganegaraan Republik Indonesia. Tak ayal hal ini membuat sejumlah netizen menilai proses naturalisasi pemain hanya menghabiskan anggaran saja. Hassani Abdul Ghani baru-baru ini membeberkan berapa biaya yang harus digelontorkan PSSI untuk melakukan naturalisasi. Ia mengungkapkan dalam melakukan proses naturalisasi tidak ada biaya khusus yang harus dikeluarkan federasi.
Satu-satunya biaya yang ada hanyalah biaya administratif, yang mana di Indonesia, biaya administratif adalah suatu hal yang lumrah. Sangat mengagetkan publik, gak ada angin gak ada hujan. Ketum PSSI Erick Thohir langsung buat keputusan untuk tudingan fitnah dan keji soal kemajuan Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan aturan promosi dan degradasi di Liga 1 tidak berubah. Ini sekaligus membantah isu yang beredar bahwa akan terjadi perubahan slot degradasi musim depan menjadi hanya satu tim. Erick menegaskan regulasi soal kompetensi adalah hal yang tak bisa ditawar-menawar karena sesuai dengan keputusan Kongres. PSSI tegas berpegang pada ketentuan yang berlaku bahwa promosi dan degradasi adalah 3 tim, tak ada tawar-menawar soal itu, kata Erick. Menurut Erick, semangat PSSI selaras dengan prinsip FIFA soal fair play. Sejak awal liga, lanjut Erick, ketentuannya sudah ditetapkan soal tim yang akan promosi dan degradasi. Menurutnya, sesuai dengan semangat fair play, ketentuan itu harus dipatuhi oleh seluruh pihak. Tidak ada perubahan di tengah jalan. PSSI tidak menoleransi dan jelas menolak isu itu karena tidak sesuai dengan semangat fair play.